Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Seperti biasa lur, pada kesempatan video kali ini saya ingin meneruskan berbagi sharing uh, tentang cara belajar mengelas dari mulai nol sampai tahap kedua. Dan yang di video kali ini saya ingin berbagi cara belajar mengelas untuk tahapan yang ketiga. Di video-video yang sebelumnya tahap awal dari nol sudah, terus dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu belajar cara pengelasan secara horizontal sudah. Dan untuk video kali ini cara belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing untuk tahap ketiga, yaitu tahap dengan posisi vertikal, jadi posisi berdiri atau tegak lurus ke atas. Mudah-mudahan sharing-sharing yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua yang sedang belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Dan tentunya saya juga melalui video ini saya sampaikan juga terima kasih sekali kepada dulur-dulur yang selama ini sudah subscribe, dan bagi dulur-dulur yang baru menemukan channel ini dan suka sama video ini dan merasa bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dulur-dulur bisa mendapatkan informasi video terbaru dari saya atau dari channel Hijan Korek-Korek. Ikutin terus videonya. Nah, kita akan mencoba menggambarkan lewat coret-coretan dulu lur sebelum ke prakteknya, biar urut-urutannya jadi jelas bagi dulur-dulur semuanya. Oke lur, kita siapkan oret-oretannya. Oh, ini oret-oretan yang kemarin udah pudar lur, kita pakai yang lain yang agak bersih. Jadi di video yang sebelumnya adalah yang tahap 1 sudah, yaitu secara datar. Nah, tahap 1 sudah atau datar. Nah, terus tahap 2 sudah juga horizontal. Nah, sekarang yang akan saya coba berbagi ke dulur-dulur pemula adalah tahap yang ketiga. Tahap ketiga itu posisi vertikal. Nah, di dalam latihan tahap ketiga ini pun ada 3 langkah seperti biasa loh, yaitu langkah tarikan lurus seperti biasa. Ini adalah gunanya untuk melatih untuk mempertahankan nyala dari kawat las. Terus yang kedua, langkah kedua adalah tarikan putus-putus atau kredit. Terus langkah yang ketiga adalah tarikan karena vertikal, jadi tarikannya adalah kanan kiri. Nah, jadi ada 3 langkah untuk latihan. Yang pertama adalah tarikan lurus, fungsinya adalah untuk belajar mempertahankan nyala dari kawat las. Yang kedua adalah tarikan putus-putus atau secara kredit, yang nantinya ini digunakan untuk pengelasan pada material tipis. Dan tarikan goyang kanan kiri adalah nantinya dipakai untuk
pengelasan material yang agak tebal. Nah, ini di video sekarang adalah tahap ketiga. Dan sebagai pengetahuan aja, ini ada tahap-tahapan berikutnya, tapi dulur-dulur saya rasa sudah bisa mengembangkan sendiri. Saya hanya menyinggung sedikit saja. Jadi setelah tahap ketiga itu ada tahap keempat. Ini adalah overhead. Overhead itu adalah, ini bahasanya adalah mengelas di atas kepala. Jadi posisinya itu di atas kepala. Ini misalnya ini material misalnya yang mau dilas. Nah, ini kita ngelasnya dari bawah. Ngelasnya dari bawah. Nah, terus tahap kelima. Nah, ini 5G. Nah, 5G ini adalah pengelasan pipa dengan posisi horizontal. Nah, kenapa 5G ini adalah di sini banyak tahapan yang dilalui. Tahap datar ada bagian atas, ya kan? Terus tahap vertikal ada bagian samping. Tahap overhead ada bagian bawah. Nah, jadi ini adalah perpaduan dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, ini lasnya di sini. Tapi dengan posisi pipa ini adalah posisi tetap, tidak bergerak. Kalau pipanya bergerak, lasnya yang tetap ya sama aja. Ini namanya pengelasan seperti tahap pertama datar. Ini pipanya tetap. Terus tahap keenam. Nah, ini 6G. Nah, 6G sama pengelasan pipa dengan kemiringan 45 derajat. Nah, dengan posisi ini pun tetap juga, tetap maksudnya posisi tetap, enggak bergerak. Nah, ini yang dilas. Nah, terus tahap selanjutnya untuk latihan tahap selanjutnya adalah tahap ke-7. Nah, ini posisi pipa sambungan pipa dengan kemiringan 45 derajat juga. Nah, sini las, cuman di sini ada ringnya. Nah, ada ringnya. Ini yang dilas adalah di sini. Dilas. Dan ini pun posisi tetap juga. Posisi pipa. Kenapa di sini enggak ada ringnya, di sini ada ringnya? Nah, itulah lur, untuk menguji kemampuan kita dalam mengelas ini. Karena dalam mengelas ini kita harus membutuhkan sudut dari kawat las, terus kecepatan kita mengatur cairan. Nah, disitulah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di tahap-tahap ini. Tetapi saya di sini hanya mencoba berbagi kepada dulur-dulur pemula yang belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing sampai tahap ketiga saja, tahap vertikal aja. Untuk tahap keempat overhead, 5G, 6G, dan 6GR ini namanya tahap ke-7 ini 6GR. R-nya itu ring, G-nya groove. Nah, gitu. Jadi untuk tahap keempat, kelima, keenam, ketujuh, nah, bila mana dulur-dulur mau memperdalam, nah, silahkan dulur-dulur bisa mencari lembaga-lembaga yang
memberikan pendidikan, pelatihan tentang dunia pengelasan atau welding. Nah, jadi di sini saya hanya bisa berbagi sharing sampai tahap ketiga. Nah, jadi kalau untuk dulur-dulur pingin memperdalam sampai ke 6 GR, nah, bisalah dulur-dulur untuk belajar ke lembaga pelatihan dunia pengelasan atau kursus-kursus. Nah, disitulah lebih banyak diajarkan, tetapi saya hanya bisa berbagi sampai di tahap ketiga untuk latihan secara mandiri di rumah masing-masing atau berlatih secara otodidak di rumah masing-masing. Mungkin itu secara teori singkat lah, atau secara oret-oretan yang bisa saya gambarkan kepada dulur-dulur semuanya. Oke lur, kita lanjut ke prakteknya. Oke, ini udah saya siapkan material untuk coba kita praktekkan. Ada dua material, satu ini material tipis 1,2 mm dan yang ini 2 mili 2 mm lah. Nah, ini nanti kita praktekkan untuk pengelasan putus-putus, karena memang langkah pengelasan putus-putus biasa dipakai untuk pengelasan material tipis. Kalau yang ini bisalah kita untuk mempraktekkan pengelasan kontinu untuk tarikan kawat las, untuk belajar mempertahankan api las, ataupun nanti untuk mencoba mempraktekkan pengelasan posisi vertikal dengan gerakan goyang kanan kiri. Oke, kita mulai pelan-pelan. Di sini saya akan menggunakan dengan kawat las dengan kode E6013 diameter 2,5 mm. Kita coba latihan menghidupkan kawat las dengan posisi vertikal. Nah, kita coba yang dari atas ke bawah dulu lor. Oke, terus kita coba yang dari bawah ke atas. Oke, kita coba lagi dari atas ke bawah. Oke, kita coba lagi dari bawah ke atas. Kira-kira seperti itu lur, latihan menyalakan nyala dari kawat las. Kita coba dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ulangi lagi atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, sekarang tinggal latihan seandainya sini udah oke, dulur-dulur udah bisa mempertahankan nyala api ini, kita coba yang tarikan secara putus-putus. Nah, ini biasanya untuk material tipis. Nah, kita gunakan material tipis, kita coba dari atas ke bawah. Kira-kira seperti itu. Kita coba dari bawah ke atas. Udah, kita coba lagi dari atas ke bawah.
Dari bawah ke atas kita coba lagi. Oke, udah 2 langkah kita latihan. Yang pertama adalah tarikan lurus, latihan mempertahankan nyala dari kawat las secara vertikal. Yang kedua kita coba mengelas secara putus-putus dengan posisi vertikal juga. Kita coba dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini udah kita coba, udah oke, udah terkuasai lah. Misalnya kita baru latihan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah latihan menggoyang kawat las kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, ini biasa dipakai untuk material yang tebal, tapi di sini saya gunakan material dengan ketebalan 2 mili. Mudah-mudahan nggak bolong lah, artinya saya kurangi sedikit. Kira-kira seperti itu lur. Nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek dulu latihannya. Ntar kalau udah dulur-dulur udah lihai, baru bisa dibikin kontinuannya agak lama atau agak panjang ke atas. Kita coba lagi lur. Oke, seperti itu. Terus diulang-ulang. Kita coba lagi. Jadi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri gitu terus lur. Kita coba lagi lur. Oke. Udah. Terus gitu sampai bisa bertahan berapa lama. Nah, seandainya yang mau dilas itu panjang, kita udah terbiasa bisa mempertahankan api ini, bisa mempertahankan cara mengaturnya. Kita ulangi lagi lurus. Oke, sudah selesai. Kira-kira seperti itu lor ya, walaupun cara mempraktekannya acak adut, meledot-meledot. Yang penting intinya adalah caranya mudah dipahami atau bisa dipahami oleh dulur-dulur semua yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Ya, kita coba ketok satu dulu lor. Oke, nah, kira-kira seperti itu lor. Jadi dulur-dulur bisa berlatih seperti ini, bolak balik, bolak balik, bolak balik, nah, sampai tangan ini udah lihai atau lemes lah, maksudnya udah lihai mengatur cairan, mempertahankan nyala dari kawat las. Nah, itu udah mantap. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke dulur-dulur semuanya, khususnya pemula ataupun yang baru memulai belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Jadi mungkin sampai posisi ini yang bisa saya bagikan. Bila mana dulur-dulur ingin memperdalam lebih mantap, lebih mahir, nah, silahkan dulur-dulur bisa langsung datang ke mendaftar ke lembaga pendidikan khusus untuk bagian pengelasan seperti ini. Ini hanya
secara awam aja, siapa tahu dulur-dulur sedikit-sedikit bisa berlatih, memiliki keahlian sedikit-sedikit di bidang pengelasan. Oke, terima kasih walaupun video yang singkat, sederhana, nggak terlalu neko-neko, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya walaupun sedikit. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.